Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah meneruskan surah Al-Qalam yang kemarin sampai di ayat yang ke-12. Harapannya hari ini kita mengkaji bagian ketiga dari surah Al-Qalam. Kalau kita lihat di mind map atau kharitah surah Al-Qalam, itu terpetakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, rif'atu qadrin nabi, ya tingginya kedudukan Rasulullah SAW, wa bayan akhlaqihi al-azimah, dan penjelasan tentang akhlaknya Rasulullah yang sangat agung. Bahasan kita pertama sampai ayat yang ke-7. Setelah itu tahqir qadril mukadzibin, dikompar dengan hinanya posisi kedudukan dari orang yang digambarkan Al-Quran sebagai pendusta kemarin ya, wa bayanu akhlaqihim az-zamimah, dan penjelasan tentang akhlak yang buruk dari mereka. Jadi ayat 1 sampai ayat 7 dengan 8 sampai 16 sebenarnya kontras antara akhlak yang azim sama akhlak yang azimah, sama akhlak yang zamimah. Kita melihat dua kontras di sini dengan kemarin dikasih contoh yang clear, penyakit yang atau akhlak-akhlak yang buruk yang kita diskusikan kemarin hari. Nah, setelah menjelaskan tentang akhlak yang buruk, ayat ke-17 sampai ke-33 itu berkenaan dengan kisah yang disebut dengan kisah Ashabul Jannah atau pemilik kebun. Cerita ini seakan-akan menjadi case study atau studi kasus setelah Allah SWT secara teoritis di ayat yang ke-8 sampai 16 merinci akhlak-akhlak yang zamimah, akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga kenapa ya ada akhlak yang buruk, apa penyebabnya, bagaimana akhlak itu muncul, kita akan dapati dari Ashabul Jannah. Nah, nanti setelah berikutnya baru kita akan melihat komparasi antara orang beriman dengan orang yang kafir. Jadi indah sekali menurut saya. Diawali dengan akhlak yang baik, dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian dikasih akhlak yang buruk, dikasih sumbernya melalui kisah Ashabul Jannah. Habis itu baru dikompar atau dibandingkan bagaimana orang mukmin dan bagaimana orang kafir, agar kita memahaminya, bisa melihat dengan jelas beda antara hitam dan putih dan seterusnya. Baru setelah itu ayat selanjutnya adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar atas hinaan, cacian, hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW dan umat Islam secara keseluruhan. Jadi itu tema, hanya sekedar mengingatkan tema kita. Hari ini kita masuk di Ashabul Jannah. Insya Allah nanti kita akan compare dengan kisah yang sama yang dulu pernah kita kaji, tapi saya akan mengungkapkan lagi secara agak cepat di surah Al-Kahfi yang juga bicara tentang Ashabul Jannah. Jadi di dalam Al-Quranul Karim ada 2 kisah tukang kebun. Yang di surah Al-Qalam itu bicara tentang anaknya orang yang kaya raya, yang kemudian bapaknya mati, ditinggali kebun, namanya Ashabul Jannah ini kalau di surat Al-Qalam. Kalau di surah Al-Kahfi adalah 2 orang yang berbeda. 1 orang mukmin, 1 orang kafir. Dua-duanya sama-sama memiliki kebun. Cuman Allah nanti menceritakan pemilik kebun dari kalangan orang kafir. Bukan hanya 1 kebunnya, tapi Sahibul Jannatain kalau Al-Quranul Karim nanti menjelaskan di surah Al-Kahfi. Menarik, dua-duanya itu diletakkan sebagai sumber kasus agar kita bisa mengambil hikmah tentang fitnatul mal.
Ya, jadi tema besar kita hari ini adalah berkenaan dengan fitnah harta. Ya, fitnah harta. Atau kalau kita mudahkan, mungkin istilahnya kita sebut dengan fitnah harta atau materi yang nanti melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah materialisme. Ya, materialisme. Oke. Nanti kita akan sedikit renungkan bagaimana fitnah ini sebenarnya sudah sangat kuat merasuk ke dalam peradaban kita, dalam budaya kita, dan bahkan sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Sehingga nanti cara kita memahami dunia ini sebenarnya sudah masuk dalam perangkap materialisme, yang memang itu menjadi ciri zaman akhir. Ya, zaman akhir. Saya ingin mengawali kita dari hadis Rasulullah yang terkenal, ya, dunia ini yang harus kita ingat-ingat karena inilah perbedaan antara perilaku orang mukmin dengan orang kafir di dalam harta, ya. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan dia adalah surga bagi orang kafir. Kita nanti akan start dari sana untuk memahami gambaran Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan fitnatul mal atau fitnah harta. Oke. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-17 sampai nanti ke-33. Setelah itu baru nanti kita compare di surah Al-Kahfi dari ayat yang ke-32 kalau saya tidak salah. Nanti kemudian baru kita ambil hikmahnya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan berkenaan dengan fitnah. Oke, saya masuk langsung ke kisahnya, baru nanti kembali lagi ke materialisme dan seterusnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ayat ini diawali dengan kalimat yang menarik, sesungguhnya kami menguji mereka. Ini sebagaimana rumus yang kita tahu bersama, juga direkam di dalam surah Al-Kahfi dan juga direkam di dalam surah Al-Kahfi, dua-duanya Al-Mulk dengan Al-Kahfi, itu ada konsep tentang hidup di dunia yang prinsipnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup di dunia itu karakternya menurut Al-Quran liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Ini bisa didapati di surat Al-Mulk atau di Al-Kahfi. Dua-duanya menjelaskan ini, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan karena itu dunia disebut dengan darul bala. Darul bala. Oke. Kita mulai dari sini. Di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi dan di surat Al-Mulk, Al-Quran menjelaskan tentang karakter dari hidup di dunia ini. Selama kita akan hidup di dunia, kita akan selalu pasti mendapatkan hal-hal ini. Ya. Kata Allah SWT, hidup di dunia itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kata Allah. Ya, alladzi, dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dunia berarti untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan kalimat liyabluwakum, untuk menguji kalian, dari kata bala. Ya, bala yablu, liyabluwakum, untuk menguji memang. Jadi kalau orang hidup di dunia, pasti dia akan mendapatkan ujian. Kenapa? Karena watak hidup di dunia itu adalah mesti oleh Allah akan dikasih ujian. Dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin tidak diuji. Tidak mungkin tidak diuji. Karena watak dunia itu memang untuk menguji kalian. Ya, karena itu dunia disebut dengan darul bala. Ya, tempat di mana Allah memberikan ujian. Kenapa kok harus diuji? Agar kita memiliki, kata Al-Quran, ahsanu amala. Agar siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dulu kita pernah
simpulkan ini yang disebut dengan betterment. Jadi kita ini diuji oleh Allah dengan ujian, tujuannya adalah agar kita ini menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi bala ditujukan untuk, jadi kalau kita lihat ya, jadi bala itu ditujukan, bala atau ibtila, dua-duanya lah, atau ibtila, itu diberikan oleh Allah, tujuannya adalah agar kita mengalami ahsanu amalan. Ya, agar kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan betterment. Oke. Nah, betterment ini sampai ke ujungnya namanya husnul aqibah atau husnul khatimah. Husnul khatimah atau aqibah. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan, hidup di dunia itu karakternya adalah Allah memberikan bala atau ibtila agar kita menjadi pribadi, perilaku kita lebih baik. Jadi menarik. Mestinya kalau orang mendapatkan bala, dia harus ahsanu amalan. Harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sampai berarti ujungnya, harapannya kalau kita ini dikasih ujian sukses, dikasih ujian sukses, dikasih ujian sukses, maka sampai yang paling terakhir kita menemui Allah SWT, itulah keadaan kita yang paling terbaik. Kan ibaratnya begini, ibarat seperti sekolah SD, dapat ujian lulus SD, terus naik lagi ke SMP, dapat ujian berarti status kita lebih tinggi lagi, lulus SMP, SMA begitu lagi, lulus SMA sampai, dan begitu nanti terakhir kehidupan kita, misalnya terus kuliah 4 tahun, lulus berarti sudah husnul khotimah, meninggal kemudian kita. Sama, hidup di dunia itu begitu. Karena watak hidup di dunia, mesti kita akan mendapatkan ujian. Ada bala, ada ibtila. Bala adalah ujian sama dengan ibtila. Bedanya kalau ibtila, ujiannya lebih berat. Jadi kadang Allah memberikan bala, kadang Allah memberikan ibtila, sesuai dengan iman yang kita miliki. Kalau orangnya itu dekat dengan Allah, maka cara memujinya ibtila. Ya, jadi Al-Quran misalnya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran menggunakan kata ibtila. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu ya bi kalimatin fa'atammahun. Jadi kalimat yang dipakai ibtila. Tapi kalau bala, ini prinsip secara umum. Semua kita, levelnya kayak apapun, kita mendapatkan bala. Oke. Ayat ini setelah kita mengawali hidup di dunia, pasti ada bala. Allah menyatakan, inna balaunahu. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT. Kami, kata Allah SWT, pasti. Ya, pasti. Sesungguhnya kami balaunahu. Menguji kalian, kata Allah SWT. Jadi, Allah menguji mereka sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah. Ada 2 sekarang yang di-compare di sini. 1, ashabal jannah. Yang kedua, hum. Yang kedua adalah hum. Jadi, sesungguhnya kami menguji mereka. Tahu di kita ini siapa mereka ini, kita pikir dulu. Kemudian, kama balauna, sebagaimana kami menguji, berarti ini yang diuji dahulu. Ashabul jannah. Terus orang ini, yang kedua, kelompok yang kedua, ini nanti diuji. Allah menceritakan apa yang diujikan kepada kelompok kedua ini, itu seperti bagaimana dulu Allah menguji kelompok pertama, yaitu ashabul. Siapa hum di sini? Kebanyakan merujuk para mufassir kepada orang kafir Quraisy, orang Mekah. Ya, orang Mekah. Ketika mereka menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, ya, nanti mereka mendapatkan bala, ujian dari Allah, sebagaimana ujian yang menimpa ashabul jannah. Sebelum kita masuk terlalu jauh, kita lihat konteksnya dulu, ya. Setelah itu baru kita masuk ke perkata lagi. Nah, para ulama menyatakan kisahnya adalah berkenaan dengan satu kebun yang sangat subur sekali di daerah Yaman sana, yang tidak jauh dari kotanya Yaman, Son'a pada saat itu. Saking suburnya, Masya Allah,
pemiliknya orang mukmin. Ini setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau ini memiliki tradisi yang menarik. Kalau dia panen, maka dia sudah memastikan jatahnya. Jatahnya orang miskin, jatahnya para janda, jatahnya orang-orang mustadafin yang nggak punya. Jadi banyaknya harta yang dia miliki. Masa di mana dia masa panen itu tidak membuat dia lupa terhadap hak-haknya orang lain. Sehingga dia sudah menyiapkan sedekah, bahkan memberikan tahu kepada orang-orang. Misalnya, besok saya mau panen. Bagi kalian yang membutuhkan, silakan datang. Orang-orang akan menunggu di luar. Jadi setelah dia mengambil jatahnya dia dan seterusnya, terus mereka mengizinkan, ya, pemilik kebun ini mengizinkan kepada orang yatim dan seterusnya untuk mengambil sisanya. Karena itulah bagian yang diberikan kepada anak yatim, para orang-orang miskin dan seterusnya. Itu menjadi kebiasaan dari ayahnya. Kemudian ayahnya meninggal dunia. Maka kebun tersebut kemudian dimiliki oleh ketiga dari anaknya. Sebagian menyatakan orang ini memiliki tiga anak. Lah, anaknya kemudian berpikir sekarang, begitu kebunnya dikasihkan kepada dia, apa dia bilang? Wallahi, demi Allah, innal mala aqali. Sesungguhnya harta kita ini sedikit. Kebunnya bapak ini tidak banyak, sedikit kata dia. Wa innal iyala lakatsir. Tetapi anak-anak kita banyak. Coba yang menarik. Padahal kalau kita pikirkan, ini kebun sangat besar. Ya, tapi dia menyatakan, lah iya, bapak dulu kan punya kita ini saja 3 orang anak. Nah, kita sekarang menjadi 3 keluarga, belum anak-anak kita. Ya, ini nanti perangai pertama ya dari orang yang cinta sama dunia. Dia selalu melihat apa yang dia miliki sebagai sedikit. Dia tidak pernah puas, dia tidak pernah menyatakan ini adalah nikmat yang Masya Allah, Alhamdulillah dari Allah SWT. Kurang terus. Ya, kurang terus. Innal mala laqalil. Oke. Yang pertama. Sementara dia bilang, keluarga kami ini banyak. Wa innama kana abuna yaf'alu hadza idh kana al-malu katsiran. Ayah kami dulu berbagi kepada fakir miskin dan segala macamnya itu karena dulu hartanya masih banyak. Sementara wal ayalu qalilan. Anak-anaknya masih sedikit. Wa ammal an, adapun saat ini fala nastati an naf'ala hadza. Kami sudah tidak mampu untuk melakukan sebagaimana ayah kami melakukan. Fa'azamu, maka dia bertekad ala hirmanil masakin. Sekarang kami tidak akan ngasih lagi orang miskin. Watahalafu bainahum, dan mereka menyelisihi bapaknya, tradisi yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Jadi ini yang menjadi latar belakang. Jadi kepemilikan harta yang berubah dari bapak ke anak termasuk juga mentalnya. Kalau bapaknya ingat selalu dengan orang miskin, siapa yang punya, anaknya lupa sudah. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka. Diuji dengan apa berarti? Diuji dengan harta sekarang. Karena itu kata bala yang pertama, kata bala atau ujian itu di dalam Al-Qur'an maknanya 2, bisa untuk yang khair, yang baik, atau juga bisa untuk yang buruk, yang su'. Jadi bisa baik, bisa buruk kalau disebut dengan bala. Misalnya harta baik, tapi dia juga bala karena dia bisa menjadi sumber kita dekat kepada Allah SWT, sumber ketaatan kita kepada Allah, tapi juga bisa harta misalnya bisa menjadikan sumber ketidaktaatan kita kepada Allah SWT. Jadi istilah bala itu bisa baik, bisa buruk, bisa dua-duanya ya. Jadi tidak hanya buruk saja kalau disebut dengan bala. Seperti ini, mungkin bagi kita menyebut ini bala yang khair, karena berlimpahnya harta. Tapi Allah juga tetap menyebut bala. Karena itu menarik ya, ada yang rezeki, ada yang bala. Ya, menarik. Harta itu bisa menjadi bala. Ya. Nah, sekarang kita rumuskan, kata Allah SWT, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ashabal jannah. Kalau kita buka tafsir, ya ada beberapa makna.
yang disebut dengan hum di sini. Misalnya ahlu Makkah, ya Quraisy, ya orang Mekah, orang Quraisy sama lah, tapi semua rujukannya ke sana. Kenapa mereka diuji? Karena mereka begitu datang Rasulullah SAW, mereka itu tidak menunjukkan syukurnya kepada Allah SWT, tetapi malah menolak Nabi, nyakitin Nabi, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Karena itu atas sikap mereka, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengingatkan dengan kisah Ashabul Jannah. Karena nanti sama, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Ya, misalnya yang pertama, ahlu Makkah dikasih ujian oleh Allah dengan apa? Bilju, ya, susah, kelaparan, dan seterusnya. Sampai dalam riwayat itu, mereka makan darah dan segala macamnya. Makan daun-daunan, karena sudah tidak ada lagi. Itu yang disebut dengan bala, ya, dengan bala. Ya, atau ada yang merujukkan kepada perang Badar. Ya, ketika nanti mereka diuji oleh Allah SWT dengan kematian 70 pengikut atau pembesar dari kalangan orang Quraisy. Jadi ini komparatifnya begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat Allah sekarang menguji, jadi ada bala ya kepada orang Quraisy ya atau ya kufar Quraisy, saya menyebutnya kufar Quraisy, berupa apa? Kelaparan dan paceklik. Oke. Sementara ini kata Al-Quran, apa yang dilakukan Allah terhadap orang Quraisy ya atau apa yang diujikan ya kepada orang Quraisy itu kata Allah sebagaimana ujian yang menimpa atau tes yang menimpa kepada Ashabul Jannah. Jadi ini sama dengan ujiannya, balaknya Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. Oke. Kita kalau melihat tadi Ashabul Jannah, bagaimana Allah menguji dengan harta, kemudian dia menolak untuk sedekah dan seterusnya. Nanti kita hubungkan dengan bagaimana balaknya kepada kaum Quraisy. Ya, mereka dikasih kelaparan dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Orang ini berkata, "Idz aqsamu la yusrimunnaha musbihin." Sesungguhnya, kata dia, sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami telah menguji Ashabul Jannah, pemilik kebun. Jadi ceritanya dimulai dari sini. Ketika aqsamu, mereka bersumpah. Orang itu kalau yakin sudah amat sangat, maka redaksi yang dipakai adalah sumpah. La yusrimunnaha, ketika mereka bersumpah dengan sangat yakin, ya, la yasrimunnaha, pasti kita akan memotong atau pasti kita akan memanen, yaitu memotong tanaman, ya, soroma. Kami akan memotong, memanen. Kami akan memanen apa? Jannah kami ini, kebun kami atau sawah kami, musbihin, di waktu subuh. Jadi dia sudah sangat yakin kebunnya baik, terus dia sangat yakin besok subuh kita akan panen, kata dia. Apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan id aqsamu la yusrimunnaha musbihin wa la yastasnun. Dan mereka tiga-tiganya ini atau dua orang ini menyatakan apa? Wala yastasnun. Wala yastasnun. Mereka tidak mengecualikan, kalau kita bahasa mudahnya. Apa yang dimaksud dengan wala yastasnun? Ada beberapa makna. Yang pertama, mereka tidak pernah mengucapkan insya Allah. Karena PD-nya, karena yakinnya, dan seterusnya. Seakan-akan rezeki itu berjalan menurut pikirannya sendiri, tanpa ada kontribusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yastasnun. Mereka mengecualikan kontribusi siapapun, terutama kontribusi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, ya, sebagai Razik kullim marzuk. Tetapi mereka menolak itu. Enggak. Ini semuanya adalah keberhasilanku, kesuksesanku, dan seterusnya. Itu poin yang pertama, wala yastasnun. Wala yastasnun. Ada juga yang menyatakan wala yastasnun di ayat ini adalah karena istisna'uhum qauluhum subhanallah rabbina.
Kata dia, mereka tidak mengucapkan itu, istisnanya itu, tidak berkata subhanallahi rabbina. Ya. Ada juga wala yastasnun diartikan mereka tidak mengecualikan bagiannya orang miskin, diambil semuanya sama dia. Diambil semuanya sama dia. Oke. Jadi kesalahan yang pertama kalau kita rumuskan adalah wala yastasnun. Wala yastasnun. Dia tidak mengecualikan, ya. Dia tidak mengecualikan. Apa yang tidak dia kecualikan, ini semuanya adalah milik saya. Tidak ada yang selain milik saya. Semuanya ini hasil milik saya. Itu yang wala yastasnun. Yang pertama ya. Sehingga dia menolak hak-hak orang kafir. Hak-hak orang miskin maksud saya. Wala yastasnuna haqqal masakin. Haqqal masakin. Jadi ada dua maknanya ya, wala tasnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah, ya, sangat pedenya, sangat yakinnya, begitu tinggi keyakinannya, sampai Quran mengadakan wala yastasnun. Yang pertama. Yang kedua, mereka sangat yakin wala yastasnun ini bahwa mereka tidak akan memberikan sebagian harta kepada orang-orang miskin, haknya tidak dikecualikan. Okay? Jadi kalau kita wala yastasnun, kita teruskan dulu lah sebelum kita ambil hikmah. Setelah wala yastasnun, apa yang terjadi kemudian? Ayat ke-19. Oke, kalau Imam Wardi menyatakan ada 3, wala yastasnun, wala yastasnuna minal masak. Sekali lagi ya, mereka tidak mengecualikan dari orang miskin. Orang miskin tidak boleh, tidak dikasih. Istisna'uhum qauluhu subhana rabbina. Yang ketiga qaulu insyaallah. Jadi ada 3 makna untuk kalimat wala yastasnu. Oke. Yang ketiga sekarang. Fatafa 'alaiha qa'ifum min rabbik wa hum naimun. Jadi kira-kira sore atau siang ya, mereka sangat yakin, Mas, besok kita pasti panen. Ya, dan panen kita wes apik lah. Besok kita panen, kata dia. Dan dia sama sekali tidak menyatakan kata insya Allah kita panen kalau Allah memang menghendaki. Dia hilangkan kontribusi Allah. Bukan saja saat dia berkata, termasuk dalam keyakinan dia ketika dia menjadi tukang kebun itu. Seperti seakan-akan dia firman, tidak ada bantuan dari Allah SWT. Tidak ada kontribusi dari Allah SWT. Itu maksudnya insya Allah. Ya. Atau yang kedua, ucapannya adalah subhana, ya, seperti di sini, subhana rabbina, maha suci Rob kami, ya, mendeklar kesempurnaannya ketika melihat anggur yang baik, ya, atau melihat kurma yang baik, atau melihat orange yang baik misalnya ya, kalau kebunnya itu, terus dia itu sangat senang, sangat memuji Allah SWT dengan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah sehingga kebunnya menjadi baik. Dia menyatakan subhana rabbina. Atau yang ketiga, mereka menolak orang fakir, orang miskin dari sama dia. Dan 3 makna. Begitu terus tertidur ya, malam hari itu, karena dia kepingin nanti subuh dia panen. Fatofa ya, 'alaiha qa'ifun min rabbika wa hum naimun. Ya. Fatofa maka bertawaf, mengitari 'alaiha, atas kebunnya itu. Jadi ditinggal karena subuh waktu mau panen, begitu dia ditinggal ada ta'ifun. Apa ta'ifun? Itu secara bahasa ta'ifun sih sesuatu yang mengeliputi. Jadi kalimatnya menarik ya. Allah menggunakan tofa, ya, maka bertawaf, kelilingi gini. Tidak ada satu pun, sama seperti kalau kita tawaf, tidak ada satu jejak pun dari lingkaran yang tidak kita tapaki. Jadi dia muter. Ini kan kebunnya. Kebunnya itu diputeri gini. Terus fatofa alaiha. Siapa yang muturi? Ta'ifun. Ta'ifun ini ada 3 pendapat. Yang pertama, yang mengitari adalah amrum min rabbika, ketentuan dari Allah SWT, yaitu kehancuran mereka, nanti kehancuran kebun mereka. Tapi yang dimaksud dengan ta'ifun di sini adalah amrun min rabbika, ketentuan ya dari Allah SWT. Yang kedua maknanya adalah azabun min rabbika, azab dari Rabb mereka, Rabbmu. Yang ketiga, unukun minan nar kharaja min wadi jahannam. Ya. Yang kedua itu seperti dari api neraka
yang keluar dari neraka jahanam. Nanti yang membakar, mati semuanya. Pohonnya tidak ada yang satu yang hidup, ya terpotong semuanya. Itu yang disebut dengan apa namanya, ta'ifun. Ta'ifun. Ada yang menghubungkan ta'ifun juga dengan malaikat, ya, dengan malaikat, karena Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat yang turun berombong-rombongan untuk menghancurkan kebun ini. Ada juga yang mengartikan ta'ifun itu tornado. Ya, jadi seperti angin puting beliung, ya, yang memang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi azab buat mereka. Okay. Kalimat yang menarik, fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik. Maka mengitari kepada kebun mereka ini ta'ifun, sesuatu yang melingkar, satu grup, ta'ifah satu kelompok, ta'ifun satu kelompok. Jadi kalau kita melihat angin puting beliung itu kan seperti satu kelompok yang besar gitu, okay? Atau kalau malaikat berarti ya beberapa malaikat dalam satu tim, atau seperti malaikat Zabaniyah yang memang biasanya diturunkan untuk memproteksi orang-orang Islam dan memberikan hukuman kepada orang-orang non-Muslim atau hukuman kepada orang-orang yang mengingkar Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini sama, Allah menurunkan ta'ifun, tapi sekarang bukan dengan tujuan kebaikan. Tofanya untuk apa? Masya Allah kalau kita pikirkan, untuk menghancurkan kebun tersebut. Allah menggunakan ta'ifun, bisa dirujuk kepada malaikat, bisa dirujuk kepada azabnya Allah SWT, bisa dirujuk maknanya kepada amrun min rabbika, perkara dari Rabb-nya Allah Subhanahu, dari Rabb kita semuanya, ya. Amrun min rabbika, azabun min rabbika, dan terakhir tadi adalah dirujukan kepada para malaikat. Wahum naimun, sementara ada angin tornado atau malaikat yang menghancurkan atau semacam lah, hancur bubur, wahum naimun, sementara mereka sedang tertidur. Mereka nggak tahu, padahal dia yakin apa? Subuh kita akan panen. Fa'asbahat kassorim, maka karena Allah menurunkan angin topan atau Allah menurunkan malaikat yang menghancurkan, hancur rata kassorim, ya, maka dia seperti pohon yang ditebang dari akarnya. Ya, sorim itu kalau kita memotong, ya, tapi sampai ke akarnya, namanya sorim. Jadi pohon-pohon itu semua terlihat terpotong, hancur rata di tanah. Ada juga yang mengartikan as-sorim itu menjadi gelap semuanya. Masya Allah. Jadi kayak terbakar dan kemudian menjadi gosong semuanya. Fa'asbahat kassorim. Ya, ar-ramadil aswad. Itu yang pertama maknanya. Jadi hancur semuanya seperti terpotong, seperti kena apa namanya, beledek atau apalah. Kalau misalnya ada halilintar atau apa yang kemudian menghitamkan semua apa namanya, kebun ini. Yang kedua, kalailil mudlim. Kasorim artinya kalailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Ya, maknanya sorim, makna yang kedua. Yang ketiga, kal masrum allati lam yabqa fihi thamar. Ya, seperti ya pohon yang kemudian tidak mengeluarkan buah sama sekali karena sudah dipetik. Semuanya seperti itu sehingga mereka tidak berhasil panen. Masya Allah. Karena itu lihat, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, iyyakum wal ma'asi. Hati-hatilah kalian terhadap maksiat. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yudhnibun, dia melakukan perbuatan dosa. Ya, dosa apa kata Allah? La yukhramu bihi rizqan, dan diharamkan orang tersebut dari mendapatkan rezeki qad kana huyyi'ala. Padahal rezekinya itu awalnya dipersiapkan untuk dia, tapi dilarang oleh malaikat. Tsumma ta'ala, kemudian dia membaca fatafa 'alaihim rabbuhum. Ya, Masya Allah. Tafa 'alaiha ta'ifum min rabbik. Al-ayataini qad furimu khaira jahannam jannatihim bidzambihim fatanadaw musbihin. Nah, sekarang begitu sudah hancur sekarang, ya. Fatanadaw, maka mereka mulai berok-berok satu sama lain di waktu subuh nih. Ya, sekarang begitu dia belum tahu ini.
Begitu subuh bangun fatanadaw, kaget dia. Karena mestinya kalau subuh mau panen, bangunnya mestinya sebelum subuh. Ini begitu subuh, katakanlah kalau zaman sekarang seperti mendengar adzan subuh, baru fatanadaw, dia bangun. Dan setelah itu baru dia fatanadaw. Aduh, mas, subuh mas, dek, subuh dek, kira-kira begitu. Nah, anirdu ala harfikum in kuntum sharimun. Dan mereka ini pagi-pagi, lah gini, kalau waktu pertama pagi itu disebut dengan fajar. Ya. Setelah fajar namanya subuh, ya, atau tuluk atau syuruk. Setelah itu disebut subuh, setelah itu tuluk, terus subuh, terus syuruk. Habis syuruk nanti ada yang disebut dengan hudwah atau biasa disebut dengan, kalau makanannya disebut dengan ghida, waktu sarapan. Ya, waktu sarapan kira-kira kalau dari subuh, katakanlah kalau subuh jam 4:30 atau jam 4, ya sarapan berarti jam 7. Ini sudah telat bangun, katakanlah kira-kira 2-3 jam. Awalnya dia mau panen subuh, sekarang begitu subuh baru bangun, belatapan, dia saling bangun satu sama lain, baru berangkatnya kapan? Nanti dia berangkatnya waktu sarapan. Anirdu ala harfikum. Ayo sekarang kita berangkat. Meskipun sudah agak telat ini. Menurut mereka, ani ala harfikum. Kepada kebun kalian, in kuntum sharimin. Jika kalian semuanya memang menghendaki apa? Menghendaki panen. Menghendaki panen. Anirdu ala harfikum. Kata dia. In kuntum sharimin azinina ala sharmi harfikum fi hadzal yaum. Karena mereka sangat yakin mereka akan memanen kebunnya di hari ini. Fantolaku, maka berpergianlah pergi kemudian 2 atau 3 orang ini, wahum yatakhafatun, dan mereka berbicara dengan sangat lirih, dengan khafif. Panen ya, ini ya. Kenapa mereka berbicara sangat lirih? Yatakhafatun, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Karena dia kepingin. Kenapa dia kok berkata yatakhafatun, tidak mau keras kalau bicara, karena agar jangan sampai orang miskin mendengar dia. Mendengar dia ngapain? Mendengar dia bahwa dia mau panen. Karena kalau mau panen, seperti kebiasaan ayahnya, yang terjadi orang kafir, orang miskin, para janda, anak yatim itu akan nanti di sawah mereka, yang itu akan memusingkan mereka. Kan itu kata dia, sementara dulu mereka sudah berjanji, sekarang kita tidak mau ngasih kepada anak yatim, fakir miskin. Karena itu kata dia, nah berangkat, tapi sudah kesiangan. Yang pertama, tetap aja berangkat. Yang kedua, mereka harus bersuara lirih. Wahum yatakhafatun. Ini ada didengar oleh orang. Kenapa begitu? Alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Agar tidak ada yang masuk pada hari ini alaikum atas kalian siapa? Satu orang miskin aja jangan. Saking apanya ini? Saking meleki nih. Saking saking kikirnya dia. Allah yadkhulanna al yauma alaikum miskin. Ya, alaikum miskin. Apa kemudian wa ghadau ala harthin qadirin. Wa ghadau ala harthin qadirin. Apa yang terjadi kemudian? Bahwa Allah yadkhulannaha wa ghadau, pagi-pagi itu mereka berangkat dengan suara yang lirih, ala hartin, di atas raut muka yang seram. Dia pasang raut muka, satu, ngomongnya dilirihkan, yang kedua, pasang gesture raut muka yang kurang ramah. Sehingga orang ini kalau mau minta, itu kan dilihat raut mukanya. Oh, kayak anak ini dimintai. Ini orang-orang ini semua pasang muka kecut gampangannya lah. Ya, agar apa? Agar nanti orang-orang tidak ada yang ngikutin dia. Wa ghadau ala harthin qadirin. Kata dia, pagi ini dia akan keluar ala harthin qadirin. Dia akan menunjukkan dengan cara dia itu wajah yang membuat orang tidak mau lagi, tidak mau mendekati, dan setelah masih pokoknya kedus, mungkin tidak enak lah, wala hardin, dia mampu untuk melakukan itu. Ghadau ala hardin qadirin. Ala ghaid yang pertama, ala khardin ay ala ghaidin.
marah banget. Kelihatan bersungut-sungut dia. Yang kesani ala jiddin. Ya, yang ketiga ala mana'in. Ada yang ala qasdin. Dia menolak, dia ala qasdin dengan sengaja begitu dan seterusnya. Ala jiddin dengan amat sangat gigih. Jadi dia pergi, wah renggina sekali. Ala jiddin. Yang pertama dengan marah dia pergi. Yang kedua dengan antusiastik, alaman in, tujuannya untuk melarang orang miskin dia berjalan sana, jangan ikutin kami, atau ala qasdin, memang disengaja. Itu maknanya ala hardin qadirin, ala hardin qadirin. Oke. Di ayat berikutnya, kalau kita yang disebut dengan dari saya ini ayat itu qasdal jannah limughal, ini tidak usahlah, ala fakrin, ada juga yang mengerti ala fakrin, ini kan masih keempat ya, ala hardin ay ala fakrin, di atas kekufuran. Ya, wa ghadau ala harfin qadiri. Wa ghadau ala ala qasdin, sekarang ala fakrin, atas kefakiran. Ada juga yang mengartikan ala hirsin, atas ketamakan, ala kudrotin, atas kudroh, ya, atas sudah menentukan dia begini. Itu semuanya masuk ala hardin. Ala ghadabin, sama, atas amarah. Ya. Annal qaryah tusamma hardan. Ada juga yang menyatakan daerahnya namanya hardan. Ya, tapi ini kurang tepat lah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang ini? Mereka mampu untuk menolak orang-orang miskin. Ya, padahal semestinya dia mampu memberikan, tapi dia tidak mau. Karena itu dia pasang muka yang marah, yang tidak menyenangkan, dan seterusnya. Atau dia gurau jalannya agak cepat karena jangan sampai orang-orang mengetahuinya. Masya Allah. Masya Allah. Saking jeleknya orang ini. Saking jeleknya orang ini. Apa yang terjadi kemudian? Al-Quran menggambarkan falamma ra'auha. Sekarang dia sudah sampai di kebun. Begitu mereka melihat kebun, dia bilang apa? Qalu inna ladhallun. Sesungguhnya kami semuanya ini adalah orang-orang yang tersesat. Ya, bukan ini, salah ini, kira-kira begitu. Bukan ini deh. Bal nahnu mahrumu. Setelah dia sadar iya ini, baru dia menyadari apa? Bal tetapi kita ini mahrumu. Ya, kita diharamkan untuk panen. Ya, kita ini diharamkan untuk mendapatkan pasca panen kita dan seterusnya. Bal nahnu mahrumu. Wah, di tengah-tengah situasi itu, kemudian orang yang di pertengahan, karena 3 orang ya, yang di tengah kemudian berkata, ausatuhum adalah yang menunjukkan dia saudara pertengahan, nomor 1. Nomor 2 ada yang merujukkan, qala ausatuhum adalah orang yang paling bijak dari 3 ini. Apa dia bilang? Alam aqul lakum laula tusabbih. Bukankah aku telah berkata kepada kalian berdua, pada kalian semuanya ini, laula tusabbihun, mengapa kamu tidak mengucapkan tasbih? Saya tadi ya, subhana rabbina, subhana rabbina. Qala ausatum, yakni adzalahum, yang paling adil, yang paling pintar. Ya, khairuhum, yang paling terbaik di kalangan mereka. Aqaluhum, yang paling jenius di kalangan mereka. Itu yang mengatakan, kenapa? Dulu aku kan sudah bilang, mestinya kamu jangan bangga, yakin, besok pasti, dan seterusnya. Mestinya declare tasbih. Alam aqul lakum laula tusabbihun, kata dia. Laula tastasnuna inda qaulihim. La yasrimunnaha musbihin. Oke. Apa yang terjadi kemudian? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ini kalimatnya yang tadi juga dikutip, mereka tidak mengucapkan ini. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Oke. Dia sekarang sadar bahwa mereka zalim. 1, tidak mengucapkan subhana rabbina. Yang kedua, dia zalim. Setelah itu, fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Mereka kemudian saling bertatapan, 3 anaknya ini terus mikir dan segala macam. Mulai mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ya, berargumentasi satu sama lain. Ini gara-gara sampean Mas, sampean gini. Yo enggak iso Dek, begini. Sampean Mas, sampai tukaran Ben sekarang ya talawam. Saling mencerca satu sama lain.
Qalu, kemudian di antara mereka berkata apa? Ya wailana inna kunna taghin. Bisa memang kita yang dapat kehancuran ini, tidak bisa panen. Itu memang sudah ketentuan Allah. Karena itu dia bilang apa? Ya wailana, duhai betapa hancurnya kami. Duhai betapa tidak beruntungnya kami. Ya. Inna kunna taghin. Sesungguhnya kami ini adalah taghin. Ya, orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna ayyubdilana khaira. Semoga saja Rob kita ayyubdilana menggantikan kepada kita yang jauh lebih baik. Minha dari apa yang sudah ada. Ila Rabbina rohibun. Dan kita kepada Allah SWT berharap. Rohib. Ya, kita berharap ada kebaikan nanti yang Allah berikan lagi. Ya, jadi ini yang paling penting dulu. Pengakuan inna kunna taghin. Ya, saya baru habis ini kita ambil hikmahnya ya. Inna kunna taghin. Terus dia bilang apa? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Oke, ada dua. Dia bilang inna kunna zalimin sama inna kunna taghin. Ya, jadi oke. Jadi yang membuat mereka diterima adalah qalu subhana rabbina tasbih, kemudian pengakuan diri inna kunna zalimin, ya, kemudian inna kunna taghin, baru yang ketiga asa ayyubdilana rabbuna inna ila rabbina raghibun. Jadi ada beberapa kalimat ya. Yang pertama inna kunna zalimin, yang kedua inna kunna taghin, kemudian di inna ila rabbina raghibun. Dzalikal azab, demikian itulah azab Allah SWT, wala azabul akhirati dan azabnya akhirat itu jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, jika kamu mengetahui. Tapi kita lihat sekarang sampai ayat ke-33 ini untuk kita lihat dulu secara singkat ya. Jadi ada kebun, ya, saya tulis dulu. Ada kebun, ya, miliknya 3 warisan ini, kebun warisan, ya, kebun warisan, 3 orang anak. Ada satu anak, ya, satu yang bagus, yang paling pintar, yang paling pintar, ya, yang paling adil, ada satu yang masih baik. Oke. Ini kebun warisan 3 orang anak. Oke, singkatnya. Mereka mari kita lihat kesalahannya. Ya, ini background-nya dulu ya. Oke. Setelah itu, apa kesalahan mereka? Jadi yang pertama, wala yastasnun. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran. Sekarang, kesalahan. Oke. Yang pertama, kesalahannya adalah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Saya tulis kesalahan nomor 1 adalah wala yastasnun. Wala yastasnun. Oke, tidak melakukan istisna. Jadi kalimatnya ada 3 ya. Kalau kita pikirkan wala yastasnun ini, 1 tidak mengucapkan insya Allah. Nanti kita dalami lagi biar dapat poinnya. Yang kedua tidak menyatakan subhana rabbina. Yang ketiga, tidak memberikan hak miskin, hak fakir miskin. Hak fakir miskin. Itu maknanya wala yastasnun. Terus yang kedua, apa kesalahan mereka ini? Kikir banget. Kikir banget, ya, atau kikir banget dengan lihat apa? Kalau kita pikirkan tadi, mulai dari waktu dipilih, yaitu musbihin, waktu subuh. Ya, kita mau panen waktu subuh, waktu dipilih. Terus apalagi yang dia lakukan selain milih waktu, ini berkenaan dengan waktu ya. Saya kasih waktu subuh. Oke. Yang kedua, saking kikirnya, dia tidak hanya memperkirakan waktu agar orang nggak bisa masuk. Yang kedua, ala hardin. Ini adalah raut muka ya, berkenaan dengan raut muka.
marah, ya, atau apalagi yang nggak menyenangkan lah. Pasang muka marah, ya. Muka marah, terus muka yang nggak menyenangkan sih, simpelnya tidak menyenangkan. Oke, saya singkatkan. Oke. Dan kenapa mereka melakukan ini? Karena kikirnya. Sampai kekikirannya itu digambarkan oleh Al-Quran, jangan hanya ada satu miskin yang masuk kebun, yang minta-minta, atau yang meminta-minta. Oke, yang meminta-minta, atau mengemis. Mengemis. Oke. Jadi yang pertama kesalahannya wala yastasnun, yang kedua kikirnya minta ampun. Ya, kita masih belum melihat karakter yang lainnya sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, tapi dua karakter ini nanti kita lihat bagaimana kejelekan yang terjadi karena kesalahan. Apa akibatnya? Allah jenis balaknya adalah, sekarang balaknya atau ujiannya, ini kesalahannya. Kesalahannya ada dua. Balaknya adalah mati semuanya. Ya, oleh Allah dijadikan fa'asbahat kasorim. Ya, ada ta'ifun. Ya, jadi pelakunya balaknya itu namanya ta'ifun. Ta'ifun itu bisa malaikat, bisa tornado, ya, bisa apalah ya, angin puting beliung itu ya, pokoknya yang tadi ta'ifun. Ada yang menyatakan hujan, petir dan segala macamnya lah. Ada yang menyatakan batu atau petir dan seterusnya. Yang jelas jenis ini sebenarnya adalah jenis kerusakan yang bersifat menyeluruh. Semua sisi kena. Semua sisinya kena. Itu namanya ta'ifun. Ya. Atau fa'alaiha ta'ifun. Sehingga semuanya hancur. Semuanya nanti digambarkan oleh Al-Quran kasorim. Ya, kasorim. Ada dua cara kasorim itu. Satu, menjadi hitam kelam. Hancur dia. Yang kedua, terpotong sampai akar. Sampai akar-akarnya. Oke. Itu balaknya. Jadi balaknya berupa ta'ifun. Oke. Bentar, untuk memudahkan saja ini. Jadi ada kesalahan yang di atas ini kebunnya, ya, kebun warisan 3 orang anak. Yang di sini. Oke. Jadi ada kebun, ini kesalahannya, balaknya berupa ini. Terus yang menarik sifat mereka ini, begitu melihat kejelekan, nanti mereka melakukan cara taubatnya. Jadi ini cara taubat mereka, cara menghadapi bala, Oke. Yang pertama yang menarik di sini adalah ada anak, ada orang yang paling adil atau orang yang paling pintar atau orang paling jenius di antara ketiga ini, yang menyatakan alam aqul laka laula tusabbih. Yang menyatakan laula tusabbihun. Mengapa kamu dulu tidak bertasbih? Laula tusabbihun. Karena itu kalimat tasnun tadi dikaitkan dengan subhana rabbina. Ya, subhanallah. Ini kita mempelajari bagaimana sih kita pernyataan subhanallah. Nanti kita jelasin lagi. Oke. Dari cara menghadapi bala, yang pertama, laula tusabbihun. Oke. Yang kedua, dia menyatakan yang pertama, ini atau inna tadi, sebentar, yang di atasnya, inna kunna zalimin, ya, yang pertama, qalu subhana rabbina, dia bilang inna kunna zalimin, terus setelah itu dia inna kunna taghin, baru inna ila rabbina rohibun. 3 kata itu step untuk kita bisa recover. Okay?
cara mengadu bala atau saya sebut dengan recovery method. Metode kita bisa recover. Yang kedua adalah menyatakan ini. Saya kasih ini. Jadi yang pertama, karena itu mereka membaca Subhana Rabbina. Yang kedua ini, Inna kunna zalim. Saya kasih ini di sini. Subhana Rabbina. Yang kedua, Inna kunna zalimin. Oke. Aduh. Oke. Inna kunna zalimin. Yang kedua. Yang ketiga adalah Inna kunna taghin. Inna kunna taghin. Atau bolehlah dari yawailana, karena itu untuk menggambarkan nadam ya. Sebentar. Oke. Ini kita buang saja. Oke. 3 itu tekniknya. Yang keempat, inna ila rabbina raghibun. Inna ila rabbina inna ila rabbina raghibun. Oke, ini dibuang. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama namanya tasbih. Jadi yang pertama adalah tasbih. Ini intinya adalah mendeklar kesempurnaan Allah. Atau mendeklarasikan kesempurnaan Allah dalam nama, sifat, dan perbuatannya. Oke, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, ini saya ulang lagi, kita jelaskan. Oke. Yang kedua, inna kunna zalim. Ini yang disebut dengan nadab. Ini nadab. Ini berarti ada nadamah, penyesalan. Nadamah. Untuk melihat kesalahan diri, mengakui dia, mengakui kesalahan diri. Yaitu kesalahan pertama namanya zalim. Oke. Ini juga nadamah juga. Ini juga nadamah yang di sini mengakui melampaui batas. Ya, qarin ya, atau togo. Oke, ini juga melampaui batas. Oke, kalau yang di sini zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oke, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebentar. Oke, mestinya tadi saya sudah bikin ini, ngapunten ya, karena ada kegiatan jadi boten saged membikin sebelumnya, mestinya sudah selesai begini, ini saya tinggal baca mestinya. Oke, semoga cukup waktu untuk menyelesaikan. Oke, yang ini namanya ini roja atau roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata raghibun, ya, roja atau harapan atau untuk mendapatkan rahmatnya. Namanya roja. Sekarang kita perhatikan dari seluruh yang kita bahas, dari ayat yang ke-17 sampai 33, sebenarnya Allah berbicara, kalau kita pikirkan ini ya, jadi kisahnya diawali dari kebun, 3 orang anak, ya, satu ada yang pintar, mereka sekarang merubah, jadi ada kesalahan. Yang pertama, inilah kesalahannya,
La yastasnun, ya. La yastasnun yang pertama, mereka menyatakan bahwa yakin usaha mereka itu hanyalah kebun itu hanyalah pribadi mereka. Ini saya sebut ini sebagai mental korun, ya. Oke. Mental korun. Mental korun itu menyatakan keberhasilan itu hanyalah usaha pribadi kita, pribadi, usaha pribadi. Pribadi, nggak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada kontribusi Allah. Mental yang pertama itu dengan kalimat insya Allah. Jadi mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi begini ya, ini penting. Kita ini kalau mendapatkan harta atau nopo mawon lah, biasanya semakin kita menunjukkan kerja kita, misalnya seperti petani, dia pergi jam 7, terus mengolah tanah, ngasih pupuk, segala macamnya lah. Setiap hari dia lakukan, sampai kemudian setelah 6 bulan atau 4 bulan, dia menyatakan, ya ini semua kerja saya. Dan dengan ilmu yang dia lakukan itu, gini, semuanya dia sangat yakin dengan perolehannya. Apalagi hari ini begini, besok begini, dan seterusnya dia tahu perkembangannya. Maka, apa yang menarik, dia merasa bahwa hasil usahanya itu murni dari dia. Tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Yang menarik, ini berkenaan dengan konsep apa? Konsep Allah sebagai Razzaq, Allah sebagai Rahman Rahim. Bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini, baik berkaitan dengan rezeki, itu wonten kontribusinya Allah SWT. Saya coba bandingkan dengan di surah Al-Kahfiyah untuk secara singkat ya, sebelum kita nanti kalau perlu kita lihat Al-Kahfi, tapi untuk sementara dulu saya ingin bandingkan. Misalnya di Al-Kahfi ada 2 tukang kebun. Satu tukang kebun muslim atau muslim ya, tukang kebun muslim, nggak disebutin kayak apa kebunnya. Yang kedua adalah tukang kebun kafir, yang memiliki 2 kebun. Saya jelaskan sedikit dulu ya. Nanti silakan dirujuk di Al-Kahfi dari ayat yang ke-32. Dan kebunnya ini menarik. Kebunnya ini yang paling luar adalah, jadi ada 3 tingkatan. 3 tingkatan, saking pinternya. Satu paling luar namanya nakhl atau kurma, atau pohon kurma. Pohon kurma. Habis itu terus anggur, habis itu baru zar. Ya kalau kita sekarang katakanlah apalah seperti sawah atau padi, atau yang lemah seperti apalah stroberi misalnya dan lain-lain. Oke. Nah, dan kebun ini saking baiknya, 2 kebun ini terasa menjadi 1 kebun. Karena kualitasnya sama persis 2 kebun ini. Karena kualitas dan kuantitasnya sama persis. Jadi di mata saking baiknya. Nah, pohon kurma, anggur ini menunjukkan proteksi yang baik. Jadi pinternya dia. Pohon kurmanya untuk memproteksi anggurnya, dan seterusnya sampai zaretnya. Nah, tengah-tengahnya itu ada air. Di antara 2 kebun itu, Allah mengambilkan dia air. Sehingga sempurna semua. Al-Quran bahkan menyatakan dengan kalimat yang menarik, 2 kebun itu selalu menghasilkan bukan 2 kata Al-Quran. Al-Quran menggunakan kalimat atats ukulaha. Jadi buahnya, hasil buahnya semua bisa dikonsumsi. Nggak ada yang jelek. Saking baiknya. Atats ukulaha. Ya. Nah, apa yang terjadi pada orang ini kalau di surah Al-Kahfi, ini tukang kebun yang ada di surah Al-Kahfi, ya Allah menjelaskan
kebunnya ini yang baik sekali dan segala macamnya itu, nanti kesalahannya biar kita enak mendiskusikannya. Kesalahannya adalah kalau untuk yang di surat Al-Kahfi, yang di surat Al-Kahfi, kesalahan dia sombong. Ya, dia sombong. Al-Quran menyatakan wa huwa yuhawiruhu, pernyataan mereka ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Jadi tekanannya kalau di surat Al-Kahfi, harta itu bisa membuat aktsaru minka malan wa azzu nafara. Ya, itu yang pertama. Kalau di surah Al-Kahfi. Nanti kita bandingkan. Yang di sini kita tidak melihat kesombongan karena fitnah harta, fitnah tukang kebun, itu yang sombong sudah dibahas di surah Al-Kahfi. Karena itu di surat Al-Qalam, Allah nunjukin mentalitas yang lain lagi. Ada sombong, orang yang tidak menyatakan insya Allah sebenarnya juga sombong. Tapi ini relasinya dengan Allah. Ya, kalau orang menyatakan insya Allah, itu berarti dia ini hubungannya dengan Allah. Tapi kalau di surah Al-Kahfi itu hubungannya dengan manusia. Dengan manusia. Karena itu nanti ada kalimat wa huwa yuhawiruhu. Ya, saya kalimat yuhawiruhu. Oke, nanti kita ke Al-Kahfi lagi. Dan ingin menunjukkan dua perbedaan. Yang pertama, apa kesalahan dia? Yang pertama, tidak mengucapkan insya Allah. Jadi semua kekayaan, semua hasil kebunnya itu, hebatnya tukang kebun, dia merasa itu semuanya adalah karena dia. Sampai kalau dia panen, dia menyatakan besok pasti panen. Nggak ada insya Allah besok panen, insya Allah harta. Karena kalau kita ngomong insya Allah, berarti apa kesadarannya? Kita merasa bahwa ada kontribusi Allah, bukan hanya kita saja. Ya, itu yang pertama. Itu dia enggak punya. Kalau ada tender dia menang, wah itu karena saya, presentasi saya tadi baik. Kalau kebunnya sukses, wah itu karena pupuknya saya gini. Tidak ada Allahnya sama sekali. Dan itu yakin di dalam dirinya, sehingga dia tidak perlu mengucapkan insya Allah, wala yastasnun, dan dia tidak mengucapkan insya Allah. Nah, mental semacam ini adalah mental korup. Mental korup. Ya, saya pernah dulu menjelaskan seperti antara orang yang bekerja seperti orang yang jual rujak, kalau masih belum laris, misalnya baru buka rujak, nggak ada yang beli, dan nunggu sambil zikir, sambil baca sholawat. Ya. Begitu ada satu, dia bilang Alhamdulillah, sambil ngulek, Alhamdulillah matunun, ya Allah. Nah, semua ingat Allah terus. Tapi begitu viral, ya rujaknya, sebelum buka saja sudah 100 orang antri, maka dia tidak akan sadar bahwa rezekinya itu bagian dari pertolongan Allah SWT. Begitu buka langsung ngulek, dia udah tidak ingat Allah, tidak ada Alhamdulillah, bingung, timune, petise, dan seterusnya. Itu namanya mental yang harus hati-hati kalau kita fitnah harta itu. Yang pertama, kita bisa menghilangkan kontribusinya Allah di dalam perolehan harta kita. Itu yang pertama, insya Allah, kata para ulama. Pertama. Yang kedua, kesalahannya adalah mereka tidak mengucapkan kalimat subhana rabbina. Ya, kalau ini insya Allah, ya la yastasnun. Yang kedua, la yastasnun maksudnya dia tidak mengatakan subhana rabbina. Subhana rabbina itu begini. Tasbih itu diucapkan untuk mendeklar kesempurnaan Allah. Ya, bahwa gini. Kita ini kalau melihat hasil, melihat kebaikan, melihat apa, kita ini kalau bisa ngomong subhanallah. Ya, kenapa? Karena di situ kita meyakini satu, betapa sempurnanya ilmunya Allah. Ya, jadi tasbih itu adalah tadi sudah saya tulis, kenapa tidak ada? Oh ini ya, wala tusabbihun. Saya ulang lagi di sini. Oke, kita ambil saja yang di atas lagi. Ya. Satu, wala yastasnun, mendeklarasikan kesempurnaan Allah di dalam kesadaran dia. Jadi
dia ini tidak mendeklarasikan kesempurnaan Allah dalam nama, sifat, dan perbuatannya. Kenapa? Karena satu, dia tidak melibatkan Allah. Allah serasa tidak punya keterkaitan. Karena itu dia tidak melihat betapa agungnya Allah SWT yang memberikan misalnya tanahnya, anginnya, udara, cahayanya, airnya, dan seterusnya. Terus bagaimana Allah menumbuhkannya? Nggak ada dia. Dia tidak mendeklar. Begitu dia masuk dalam kebunnya, dan lupa semuanya sudah. Itu yang kedua. Satu, tidak insya Allah. Dua, tidak subhanallah. Tidak subhan. Tidak mendeklar kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifatnya, perbuatannya, dan seterusnya. Mestinya kalau kita ke kebun, itu mengingatkan kita, kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi saya ngomong dari awal, kenapa materialisme itu sudah sampai masuk ke ruang-ruang kita. Saya kasih contoh misalnya ya. Dulu semua orang yang sebelum 1600, kalau belajar ilmu apapun saja, biologi, ekonomi, fisika, teknik, komputer atau apalah, semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikaitkan dengan tujuan atau keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Baik dalam agama Islam atau dalam agama Kristen. Tapi begitu setelah 1600, zaman itu dibawa ke arah modernisme yang nanti disebut dengan kapitalisme atau materialisme. Semuanya sekarang dikaitkan hanya dengan materi saja. Ya, jadi begini. Jadi kalau misalnya orang ngambil jurusan Quran atau tafsir, baru dianggap belajar agama. Tapi kalau ngambil jurusan biologi, matematika, kimia, kedokteran, atau apa, itu bukan jurusan agama. Nah, sementara jurusan-jurusan yang semuanya itu hanya dianggap sekedar untuk mencari duit. Ini yang disebut dengan mentalitas tadi itu. Ya, sehingga memang kita digiring ke arah sana. Semua melihat sekarang kalau orang belajar biologi, orang belajar kedokteran, mari kita tanyain, akan sampai ke anak-anak kita. Coba kita pikirkan, mulai dari orang tua, baru nanti kita ke anak. Betapa materialisme itu sudah sangat kuat dan berubah. Padahal mestinya, kalau kita ini belajar semua yang ada di alam, mau fisika, mau kimia, mau biologi, bukankah itu semuanya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam? Sama juga dengan Al-Quran yang juga merupakan ayat Allah. Nah, mestinya semuanya itu makin mengantarkan seorang anak makin dekat kepada Allah. Seperti orang mengkaji tafsir, mengkaji hadis, dia makin tahu Allah, makin tahu, dan kemudian apa? Makin dekat kepada Allah. Dia makin tahu siapa saya, siapa Rob saya, mau kemana saya, apa sih tujuan saya hidup. Saya ini bukan orang yang hanya untuk menjadi mesin uang, itu kesadaran dia. Dulu juga sama. Dulu ketika orang mempelajari ulat, mempelajari daun, mempelajari batu, itu semuanya adalah tanda-tanda Allah. Yang kalau dia pelajari, dia semakin pada akhirnya menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dirampas oleh zaman modern dan hanya dibawa sekedar untuk mencari duit. Contoh, kita ini sebagai orang tua, bangganya minta ampun misalnya. Kalau anak kita misalnya masuk kedokteran, masuk engineering, masuk, nggak salah, tetapi kenapa kita kemudian kok merasa bisa demikian? Dan kalau anak kita misalnya tidak di jurusan-jurusan yang kita anggap keren, ya, entah kedokteran, entah teknik, entah apa, terus kita merasa ciut hati. Nomor satu, bayangin, kenapa kemudian kita bisa merendahkan orang? Gara-gara misalnya, contoh, si A sama si B. Si A anaknya diterima kedokteran. Si B anaknya di jurusan tafsir. Terus, anakmu sekolah apa? Tafsir. Tafsir. Mau saya kedokteran, anak saya. Misalnya. Kenapa tiba-tiba kita bisa merendahkan orang lain? Hanya karena anak kita di kedokteran, anaknya dia di... Padahal apa bedanya kalau kita pikirkan? Bayangin ya, pengaruh harta itu. Padahal kalau kita pikirkan, apa sih yang hebat dari kedokteran, dan apa sih yang tidak hebat dari kimia, dari fisika, dari psikologi, dan yang lain, dari teknik lingkungan misalnya. Tidak ada lain, kecuali karena sebenarnya di balik itu semuanya, kedokteran adalah berkaitan dengan banyaknya duit.
engineering adalah berkaitan dengan banyaknya duit. Itu yang ada di otak kita. Dan itu membentuk kebanggaan, dan kemudian di masyarakat diletakkan di yang paling tinggi. Dan kemudian kita terbawa, kalau anak kita ke sana, kita menjadi bangga. Padahal palsu semuanya itu. Padahal palsu semuanya. Mari kita renungkan. Bukankah teknik lingkungan misalnya juga sedemikian penting buat kehidupan ini? Ngelola air, ngelola tanaman, dan segala macamnya lah. Kalau kita pikirkan itu. Dia tidak lebih sedikit kontribusinya buat umat, buat manusia, dan segala macam. Tapi kenapa kemudian kita menunjukkan satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, nomor satu, nomor dua, dan kemudian kita ke bawah. Kita merasa diri lebih hebat, lebih tinggi. Kalau misalnya anak kita di kedokteran, atau anak kita di, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak sadari, ya kenapa ya? Kok kemudian saya mengukur orang karena itu? Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu yang pertama. Dan itu ke bawah sama anak-anak kita. Coba tanyain anak kita, kalau misalnya ngambil jurusan apa, dia sudah tidak tahu, karena kita mencekokinya, dan kita tidak diajarkan mulai dari yang kecil, mulai dari SMP, SMA, dan segala macam, kemana kamu ini sebenarnya, tujuan kamu hidup itu apa sebenarnya. Kita tidak mengarahkan, sekolah kita tidak mengarahkan sampai ke ada hakikatnya dia sebagai manusia. Kita hanya mengantarkan dia untuk menjadi mesin uang. Jadi ketika ditanya anak, kenapa kamu masuk kedokteran? Ya keren, Bu. Dan terus kalau keren ngapain? Ya nanti kan kalau lulus enak. Dan terus kalau enak ngapain? Ya nyari pekerjaan gampang. Terus duitnya banyak. Kalau duitnya banyak terus kenapa? Punya istri yang cantik. Dan terus kenapa lagi? Ya, semua yang dipikirkan ini, semuanya masih harta. Dan bayangin, anak kita menghabiskan usia di bangku sekolah, mulai dari SD sampai kuliah, yang dipikirkan hanya sekedar harta. Itu kan kesalahan paling fatal. Dan sampai nanti, bayangin, orang yang sukses, kaya raya, dalam pengertian harta, ya, kalau dia tidak menemukan apa hakikatnya, pasti di ujungnya dia kosong. Ada banyak orang yang sudah sukses, kaya raya, dan segala macam, terus dia merasa, saya kosong. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya kejar dalam hidup. Kenapa? Karena dia tidak menemukan hakikatnya. Padahal mestinya kita harus mengantarkan anak kita. Misalnya, kenapa kau masuk kedokteran? Karena kita tahu semuanya itu biayanya mahal. Saya ingin nanti kalau saya jadi dokter, saya mau bangun rumah sakit yang bisa ramah kepada orang miskin. Saya bangun rumah sakit yang di dalamnya ada nilai-nilai Islam. Saya ingin punya kontribusi kepada dunia ini, terutama semoga ini menjadi ladang ibadah saya kepada Allah. Itu berarti dia mencari keridhaan Allah. Dia tidak hanya sekedar mesin uang. Kenapa kamu mengambil jurusan itu? Kalau kita mikir kayak begitu, anak-anak kita mikir kayak begitu, maka dia tahu potensi dia, tujuan dia. Kenapa kamu belajar biologi? Karena saya ingin mempelajari makhluk ciptaan Allah SWT. Allah di sana, ada ilmunya Allah di sana. Saya pelajari virus, saya pelajari begini. Karena dengan saya memahami itu, saya menjadi sangat takjub kepada Allah. Dan membuat saya semakin mengagumi Allah SWT. Memang semua kita butuh duit, tapi bayangkan, sekarang duit yang nomor satu. Bukan tujuan-tujuan yang lebih esensial dari seorang manusia. Itu yang bahaya. Dan anak kita arahkan ke sana. Masya Allah. Ini persis seperti tukang kebun itu. Yang dia tidak menyadari. Lihat, kalau di Al-Kahfi jelas sekali. Kebun menjadi wasilah dia. Untuk Allah. Untuk keridhoannya Allah. Sementara yang satunya enggak. Kebun untuk kebanggaan dia di dunia. Untuk capaian kesuksesan dia di dunia. Sehingga dia tidak butuh Allah, tidak butuh yang lainnya. Dan tidak ada hubungannya dengan akhirat. Ya, sama seperti sekarang. Ya, sampai sekolah, segala macam. Termasuk dosennya, gurunya. Itu bikin sekolah ya, pokoknya gimana tetap kerja, dan segala macam. Masya Allah. Padahal enggak, karena itu nanti orang kecewa. Kalau dia sudah bekerja, misalnya di fisika, di kimia, terus Ustadz, kapan saya ibadah? Mana nanti saya ibadah? Padahal apa yang dilakukan itu adalah ibadah. Waktu dia di laboratorium itu juga ibadah. Kenapa ada kayak begini ini? Kenapa ada kekosongan? Karena salah dari awal. Dia meyakininya kayak apa, dan seterusnya. Itu saya ingin menunjukkan apa? Betapa sekarang materialisme itu sudah masuk sampai ke pikiran anak kita, ke cara hidup dia, ke tujuan mereka melihat hidup, dan seterusnya. Dan itu bahayanya.
Karena itu Al-Quran ya menganggap fitnatul mal sebagai fitnah zaman akhir. Fitnah zaman akhir. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya apa. Seperti ini yang pertama. Ada insya Allah. Perhatikan, semakin orang sukses dalam urusan duniawi, dia tidak ingat akan kontribusi Allah. Saya ada mau cerita, tapi tidak saya sebutin lah. Salah seorang yang punya sukses di bidang bisnis, katakan. Biasanya, misalnya dalam 1 bulan, semua terjual 100%. Dan begitu dia hanya mampu menjual 70%, baru dia tersadar. Kenapa ya? Baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Itu menarik kalau kita pikirkan. Begitu dia tidak mencapai target, baru dia mikir ada apa ini, apa yang salah dengan saya, apa yang salah dan seterusnya. Ya, apa yang mau saya tunjukin? Kadang-kadang kesuksesan kita itu membuat kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seakan-akan bertumpu dengan kemampuan kita saja. Dan kita lupa ada sekian banyak pertolongan Allah. Kalau di surat Al-Kahfi jelas ya, kata Allah, aku yang menjadikan, aku yang ngasih air, aku yang, dan seterusnya. Untuk mengingat ada sekian banyak pertolongan Allah. Nah, yang kedua, mestinya nanti pekerjaan kita, atau apapun sajalah, dalam kasus ini adalah pertanian atau perkebunan, itu menjadi lahan kita untuk bertasbih. Lahan kita untuk mengungkapkan maha sempurna, oh ya Allah. Termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam, dan seterusnya. Itu poinnya, bagaimana pekerjaan kita itu melahirkan subhanallah, melahirkan tasbih, melahirkan, kalau orang Masya Allah, seperti orang yang mengkaji tafsir misalnya, terus ketemu ayat Quran, ya Allah, subhanallah. Sama, nanti orang ilmuwan yang sedang suntuk di depan Microsoft misalnya, atau apa, ketemu hukum fisika, ketemu hukum kimia, ketemu hukum biologi, dia menyatakan, subhanallah, seperti seorang dokter yang sedang, dan segala macamnya itu siap, Masya Allah, semua dia tunjukin tiap hari, dia sama, dan itu nilainya sama dengan ibadah, nilainya sama dengan seorang kiai yang tahajud, sementara dia yang sedang membersamai pasien, sama dengan teknik sipil yang berpanas-panas dia, misalnya, karena mengatur pekerjaannya dan seterusnya, dan di situ semuanya ada tasbih. Itu poinnya. Nah, yang ketiga, yang juga paling penting dari walayastasnun adalah orang ini sama sekali begitu dia sudah sukses, ya mau panen, dia tidak memberikan hak fakir miskin. Lupa bahwa di setiap keberhasilan kita itu ada pertolongan orang miskin, orang tidak mampu. Karena itu dalam agama ada porsi yang harus dikeluarkan untuk fakir miskin. Maka jadikan ini kebiasaan. Kalau kita sukses, kalau kita sudah dipastikan ini porsi untuk anak yatim, ini porsi untuk, dan seterusnya. Dan itu yang akan membuat kita menyadari harta itu adalah bukan hanya karena saya saja. Di dalam harta kita ada haknya orang-orang yang minta, ada haknya orang-orang yang miskin dan fakir dan seterusnya. Karena justru disitulah kita menemukan, Masya Allah, Alhamdulillah masih ada yang bisa saya santuni, ada yang masih bisa menerima dan seterusnya. Itu yang harus menjadi mental. Tapi ada orang yang nanti kalau sudah punya harta dia lupa. Dia disebut dengan wala yastasnun. Nah, karena kesalahan wala yastasnun inilah, kenapa semuanya ini kok bisa wala yastasnun? Sumbernya adalah karena bakhil. Jadi tekanannya kalau di surat Al-Qalam adalah bakhil, kalau di surah Al-Kahfi tekanannya adalah sombong, takabur. Dua-duanya itu penyakit fitnatul harta. Ya. Yang pertama sombong, yang kedua kikir. Al-Kahfi, belajar nanti lebih serius di Al-Kahfi, itu tentang pengaruh harta yang menyebabkan sombongan. Kalau di surat Al-Qalam menyebabkan kebakhilan. Sama-sama cinta dunia. Sama-sama cinta dunia. Jadi kita akan mengukur apa sih cirinya orang cinta sama dunia itu. Satu, sombong. Sombong itu nanti muncul dalam kata-kata. Karena itu di dalam Al-Kahfi kalimatnya, ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Wa azzu nafara. Aku lebih kuat dan powernya. Nah, wa azzu nafara itu gini ya. Kalau azzu nafara, aku lebih banyak hartanya dari kamu dan aku lebih kuat.
lebih kokoh, lebih banyak. Siapa? Nafar. Nafar itu manpower. Kalau dulu anak, kalau sekarang ya ini. Orang semakin kaya, semakin banyak anak buah. Ya, saya kemarin nonton apa di TikTok ada yang punya ayam melongso. Berapa anunya? 1.500 kata dia. Apa namanya? Pegawainya. Semakin, woi berapa? 10.000 pegawai saya, Pak. Ini berapa? Sekian ratus pegawai saya. Dan itu menunjukkan kekuatan. Semakin orang banyak harta, memang semakin banyak anak buah. Nah, yang menarik lihat, bagaimana ada orang yang beriman kepada Allah, terus kemudian melihat orang lain yang mungkin hartanya lebih sedikit, yang mungkin kekuatan apa namanya manpowernya lebih sedikit, kemudian kita merasa lebih baik dari orang itu. Masya Allah, ini kan lucu sebenarnya. Bukankah harta itu tadi seperti awal tadi bala? Dia bisa menjadi bala yang mendekatkanmu kepada Allah, tapi dia juga bisa menjadi bala yang menjauhkanmu kepada Allah. Nah, semestinya ini tidak bisa menjadi kebanggaan. Wong dia titipan satu, yang kedua dia bisa menjadi sumber kita masuk surga dan juga menjadi sumber kita masuk neraka. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nah, kenapa kita kok tidak meniru para sahabat dan seterusnya? Tidak ada sahabat itu yang melihat orang lain itu menjadi hina hanya karena dia miskin atau dia tidak punya manpower. Lihat. Dan ini sekarang kalau kita lihat di Indonesia, banyak sekali mentalitas kayak begini. Ya, karena jabatannya lebih tinggi, dia merasa saya lebih baik daripada kamu. Karena hartanya lebih baik, karena mobilnya lebih baik, karena dan seterusnya. Buang kayak begitu itu sebenarnya hakikatnya kepalsuan. Kalau kita mengaku muslim yang baik, udahlah. Dan benar kalau ada orang kaya yang kemudian dia jauh lebih tawadhu, dia memperlakukan orang sama dengan dirinya. Nah, dan seterusnya. Kita semakin takjub kepada orang itu. Iya, benar ya. Ya, sekarang lagi booming anak muda siapa yang menaruh apa namanya sandal di masjid. Orang makin kagum, kaya tapi begitu. Dan kita lihat bosnya itu, Masya Allah, dia kaya Ustaz, tapi Masya Allah rendah hatinya, dan segala macamnya. Karena itu mestinya menjadi sifat ana aktsaru minka malan wa azzu nafar. Kalau di Al-Kahfi tentang penyakit harta yang melahirkan sombongan. Nah, di sini kebakhilan. Itu bahaya juga. Nah, itu sudah orang tidak punya akhirat. Orang yang cinta sama dunia, pasti dia tidak akan cinta sama akhirat. Karena mimpinya di dunia, kerajaannya di dunia, senang-senangnya di dunia. Orang kalau ingat akhirat, pasti dia tidak akan pikir. Karena dia yakin, saya harus menabung untuk akhirat. Saya harus berbagi untuk mendapatkan pahala di akhirat saya. Pasti tidak bisa berkumpul. Kalau orang cinta sama dunia, pasti dia tidak akan cinta sama akhirat. Cirinya bakhil. Susah sekali untuk mengeluarkan harta di jalan Allah SWT. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia cinta sama dunia. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu yang tidak mungkin bisa apa namanya diberikan oleh orang yang cinta sama dunia. Dan itu lihat, dia sampai menunjukkan Al-Quran sangat grafis, saking kikirnya orang ini. Untuk panen saja, agar jangan sampai satu orang miskin masuk ke kebun, apa yang dilakukan? Waktunya subuh dia berjalan. Agar apa? Agar orang masih tidur, dia sudah pergi ke sawah. Bukan apa? Agar dia tidak ada orang yang mengikuti waktu dipilih. Yang kedua apa? Yatakhafatun, kata Al-Quran. Yatakhafatun. Yang ngomong bisik-bisik. Agar tidak didengar oleh orang miskin. Ya berangkatnya, Masya Allah. Ya, jadi mulai lihat. Mulai waktu dia pikirkan. Terus cara ngomong dia pikirkan. Raut muka dia pikirkan. Ala hardin. Pakai muka marah. Nanti kalau ketemu orang nggak akan disapa lah. Wong dia lagi kayak begitu. Saking bakhilnya. Saking bakhilnya. Ya, kita dapati orang bisa sekikir itu ya Allah. Kalau kita pikirkan ya, ya Allah. Ya, ini bahayanya kekikiran. Lah, orang yang kayak begini ini itu disebut dengan kufur sebenarnya. Kufur nikmat. Maka pasti oleh Allah dikasih ujian. Ujian itu sebenarnya untuk mengembalikan lagi. Dan yang menarik dari surat Al-Qalam, kita dikasih tahu cara kita kembali kepada Allah SWT. Kalau kita salah, di surat apa namanya Al-Kahfi nanti lain lagi resepnya. Nah, sekarang orang ini kemudian diuji oleh Allah, Taifun,
bisa malaikat yang turun menghancurkan semua, tidak satu pun pohon yang tidak dihancurkan, atau tornado yang turun kemudian memporak-porandakan, atau petir campur hujan yang kemudian menghanguskan semuanya, atau apa sajalah yang jelas hukuman atau azab yang diberikan oleh Allah. Hancur semuanya, rusak semuanya, kesorim, sampai hitam kelang terpotong ke akar-akar. Itu maksudnya. Nah, sekarang terakhir, bagaimana cara kita menghadapi ibadah? Yang pertama, tasbih. Ini kalimat yang diucapkan oleh orang yang paling adil itu. Laula tusabbihun. Ini lawan dari laula wala yastasnun. Jadi lawan wala yastasnun ini adalah bertasbih. Maksudnya. Jadi cara kita kalau kita salah kemudian ya Allah, iya ya kenapa saya kok misalnya dagangan hancur dan segala macamnya dan seterusnya lah. Kalau azab ada balak dalam ujian ekonomi, perhatikan yang pertama mungkin kita ada kesalahan. Kalau dalam secara garis umum sebenarnya tekniknya itu secara umumnya ini rumus umumnya dulu. Rumus umum itu sebenarnya adalah maghfirah, setelah itu baru mendapatkan ajrun azim. Ajrun azim atau rahmah turun. Ya, sampai rahmat yang paling besar adalah ajrun kabir kalau kata Al-Qur'annya, ajrun kabir yaitu surganya Allah SWT. Oke, ini rumus umum. Rumus umum, oke. Bentar. Jadi rumusnya kita ini kalau ingin dapat rahmatnya Allah, apa sajalah rahmatnya itu. Bisa dagangan lancar, bisa apa saja. Ini rumusnya adalah ikutin ini. Kita harus maghfirah dulu, dapat maghfirahnya Allah. Kalau sudah dapat maghfirah, baru nanti dikasih rahmat sama Allah. Dan sampai di dunia, sampai di akhirat dikasih ajrun kabir. Ya, sebagaimana di surat Al-Mulk, nanti berupa surganya Allah SWT. Nah, secara lebih rinci, pada kasus per kasus, sekarang Allah menunjukin, seperti tadi, pertanian habis misalnya, dagangan hancur misalnya, koreksi diri. Jangan-jangan saya memiliki kesalahan seperti di sini. Saya tidak ingat sama Allah, saya tidak mendeklar kesempurnaan pada Allah, saya tidak ngasih hak ke fakir miskin, saya kikir mungkin, dan seterusnya. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, setelah itu apa? Balik. Sekarang dibalik. Kalau tadi walayastasnun, sekarang laula tusabbihun. Sekarang saya sempurna, deklarkan kesempurnaan Allah dalam namanya, sifatnya. Sekarang saya sadar, masuk bismillah, mulai ya Allah. Ya, semuanya ini yang ada di dunia, itu ada campur tangannya Allah SWT. Ketentuannya Allah SWT. Karena itu kemudian sekarang kita melibatkan ya Allah SWT di dalam pekerjaan kita. Itu namanya laula tusabbihun. Lawannya tadi ya, sekarang kita menyatakan insya Allah. Sekarang kita menyatakan subhanallah. Kemudian sekarang kita memastikan di dalam harta kita juga ada hak orang miskin dan segala macam. Itu nomor satu. Nomor dua, apa yang harus dilakukan? Nadamah. Nah ini semuanya yang kalau rumus umumnya tadi, maghfirah tadi. Menyesal. Sadar. Lah, kalau kita ini zalim, inna kunna zalimin. Sungguh dulu zalimin. Zalim itu menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Ya, mestinya ini harta yang ini bukan milik saya. Ini jatahnya orang fakir, tapi kok saya makan juga. Ini jatahnya orang miskin, tapi kok saya makan juga. Ini mestinya zakat saya, tapi kok tidak saya keluarkan. Namanya zalim. Dia mulai mengaku. Ya, ini saya cara kerjanya. Sadari itu ada, makanya kita koreksi apa yang mismanagement dalam diri saya atau dalam apalah. Walimin yang kedua, itu yang harus dipikirkan ya. Yang ketiga, baru kemudian kita apa yang melampaui batas. Kalau tadi kita salah di dalam meletakkan, yang kedua togo. Togo itu tekanannya pada melampaui batas. Ya Allah, saya di sini melampaui batas. Saya terlalu berfoya-foya, saya terlalu begini, saya terlalu aturan ini sudah saya labrak, mestinya tidak boleh, dan segala macamnya. Namanya togo. Nah, kalau kita kemudian satu membenahi tadi ya, bertasbih, kemudian nadamah, kemudian rojak, terus kita berharap setelah kita bernadamah, kita tobat, kemudian atau kita beristighfar,
Setelah itu kita roja. Kita berharap, ya Allah, hanya kepadamu kami minta. Karena ada lain yang bisa saya bisa saya minta untuk merubah keadaan. Nah, kalau kita baca tafsir, apa yang terjadi? Setelah orang ini menyatakan inna ila rabbina raghibun, Allah merubah semuanya. Ya, kebunnya nanti berubah lagi pelan-pelan sampai hartanya kembali lagi, sukses lagi. Jadi rumus umumnya kalau di sini adalah maghfirah melainkan rahmat. Kalau yang dispesifik berarti apa? Tasbih ya, plus nadamah ya, plus nadamah dalam bentuk tadi ya, pengakuan atas kezaliman diri, zalim dan tagha ya. Oke. Kemudian ini harus ditambah lagi tasbih, nadamah, roja. Baru ini yang melahirkan rahmatnya Allah. Oke. Jadi kalau mau, jadi ini umum, yang ini umum. Ya, maghfirah itu kalimat yang umum. Nah, untuk mendapatkan ampunan Allah, tentu kasusnya bisa berbeda-beda karena spesifik. Mungkin untuk kasus ini kesalahan saya untuk diampuni harus ini semuanya, harus saya main misalnya. Nah, itu bisa beda-beda. Tapi dia tidak bertentangan dengan rumus umum, ya, yaitu rahmat. Ada orang datang ke Imam Hasan, berkata kepada Imam Hasan, misalnya, saya tidak punya anak, Imam Hasan, sudah lama menikah, apa yang harus saya lakukan? Istighfar, kata dia. Terus ada lagi petani yang menyatakan, saya ini kebun saya sudah susah sekali, tumbuhnya jelek, dan segala macamnya, apa kata Hasan? Istighfarlah. Terus ada kampung yang menyatakan kami sudah lama tidak turun hujan, apalagi istighfarlah. Muridnya Imam Hasan bertanya kepada cicitnya Rasulullah, ya Syekh, kata dia, orang-orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda, mengapa jenengan hanya menjawab dengan jawaban yang sama? Istighfar, istighfar, istighfar. Karena Al-Quran menyatakan demikian. Di dalam surat Nuh, Allah SWT menyatakan apa? Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, aku ini berdakwah mengajak orang-orang itu apa? Untuk dia memohon ampunan Allah. Istighfar. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ngasih maghfirah, apa kata Al-Quran? Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan dari langit itu hujan yang deras. Yang pertama, hujan bisa turun. Terus apa? Wa yumditkum bi amwali wa banin. Ya, hartanya nanti dibanyakan oleh Allah. Anak-anaknya nanti dibayangkan. Yang tidak hamil jadi hamil. Dan dagangannya jadi laris. Dan sekarangnya karena istighfar. Yumditkum bi amwali wa banin. Habis itu belum lagi apa? Allah keluarkan nanti di kebun-kebunnya. Ya, nabatannya, semuanya. Kenapa? Wa anharo. Sungainya akan mengalir dan seterusnya kata Allah SWT. Nah, itu karena maghfirah. Nah, di tempat yang lain maghfirah harus dipandang yang lain lagi. Misalnya mungkin ada orang yang punya salah kepada orang tua, ada orang yang salah kepada tetangganya dan segala macamnya. Mungkin itu bisa yang menjadi pertahannya rezeki kita lagi-lagi. Jadi rumus umumnya maghfirah nanti melahirkan rahmat sampai ke surga. Kalau dalam kasus ini adalah dirinci dengan tasbih, nadamah, dan rojak nanti melahirkan rahmat. Apa intinya? Salah satu fitnah yang besar dalam kehidupan kita adalah harta. Kita semuanya butuh harta, kita cinta sama harta. Tapi sekali lagi, sebagai orang Islam, sebagai manusia ciptaan Allah SWT, kita ini harus lebih tinggi dari harta. Kita punya hati, kita punya ruh. Memang semua kita butuh duit, tapi duit bukan tujuan kita hidup. Duit bukan tujuan saya untuk menjadi hidup di dunia ini. Tujuan kita hidup ibadah. Tujuan hidup kita adalah meraih ridhonya Allah SWT. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita ini mau ke sana sebenarnya. Nah, karena itu sekolahnya anak-anak kita, cara kita bekerja, interaksi semuanya harus kita arahkan untuk meraih keridhoannya Allah SWT. Sehingga pastilah nanti anak kita kalau niat mencari ridho Allah, pasti dia juga pasti akan mencari duit, ya dan itu tidak mungkin ya. Itu sudah merupakan kepastian. Hanya kita arahkan biar dia menemukan kesetiaan. Bukan hanya masuk tren sebagaimana
hanyut dalam tren yang sudah berlangsung ya, semuanya serba materialisme, semuanya dipikir hanyalah keangkuhan, kejayaan, kehebatan yang sebenarnya itu kepalsuan semuanya. Apa? Karena nanti di akhir kita akan menyadari ya Allah palsu semuanya. Ya, Masya Allah. Kalau kita pikirkan itu, maka menjadi lucu kalau orang membanggakan dunia. Ada orang yang menjadi rekor bangga. Setelah 4 tahun, setelah 5 tahun misalnya, kemudian dia resign, tidak jadi apa-apa dia. Ya, malu datang ke kampus. Ada orang yang bangga jadi dekan. Setelah 4 tahun, tidak jadi dekan, tidak jadi apa-apa, malu dia. Masya Allah, seperti itulah dunia. Masya Allah, ada orang yang berbangga dengan mobilnya. Mobilnya kemudian hilang, malu dia. Dan segala macamnya. Kenapa jiwa kita begitu kerdil, kemudian harus menjadi bangga karena harta? Kita ini makhluknya Allah. Iman yang paling besar pada kita itu yang sekali lagi yang dulu kita jelaskan pada Umar bin Khattab. Nah, kenapa sih kok dikaitkan dengan tanaman? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan di dalam Al-Quran juga sebagai petani, ya, sebagai apa? Tukang kebun tadi, yang menanam tadi, ya, sebagai ashabul jannah, sahibul jannah, Rasulullah SAW. Tapi apa yang ditanam Rasulullah SAW? Benih juga, sama seperti ini, tapi yang ditanam adalah benih iman. Benih iman. Yang kata Al-Quran digambarkan kazar'in. Ya, Rasulullah itu petani, kazar'in. Jadi akhroja syat'ahu. Yang pertama kata dia akhroja di surah Al-Fatah ya, syat'ahu ya. Fa'azarahu. Terus fastaghlado. Kata Al-Qur'an fastaghlado di surat Al-Fatah ayat 29. Fastaghlado fastawa ala suqihi ya. Nah, untuk apa tujuannya? Yu'jibuz zurra, membuat kagum petani. Ya, liyaghidha bikumul kufar, orang kafir, ya, petani yang lain yaitu orang kafir menjadi apa? Menjadi marah, menjadi mangkal. Ya, Rasulullah SAW sama, Rasul juga menanam benih buat kita. Dan ini yang harus kita tunjukin kalau kita mengaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus punya ini kalau kita mengaku umat Rasulullah. Ya, keluar seperti tunas dulu, akhraja syat'ahu, ya, keluar seperti tunas, lemah, ya, tapi terus dipupuk terus, cahayanya dipastikan seperti seperti petani itu merawat tanaman. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, ditanam pelan-pelan, terus fa'azaru, mulai mengeras dia, ya, mulai kuat dia, fastaghladu, makin kuat dia, mulai jadi batangnya, terus sampai dia bisa berdiri tegak, ya, di atas batangnya, fastawa ala suqih, muncul kemudian daun-daunnya, buah-buahannya. Itu gambaran dari pertanian yang Rasulullah, yang kemudian membuat kagum semua petani. Wow. Ya, para ulama mengaitkan inilah misalnya Islam muncul ya dari para sahabat Rasulullah SAW. Akhraja syat'ahu. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, macam-macam semuanya ini. Ini adalah benih-benih iman. Ya, yang kemudian muncul menjadi matahari Islam, jadi rembulan, jadi pohon-pohon Islam yang begitu sangat besarnya, kokohnya, membuat kita kagum. Kita kalau sekarang membaca Umar dan seterusnya, kagumnya minta ampun. Lihat, kenapa? Karena itu tadi, karena orientasinya ke Allah, karena orientasinya kepada ridhonya Allah SWT, bukan kepalsuan yang dia kejar, ya, bukan tadi itu kemegahan dunia. Saya ingin mengakhiri misalnya sebelum kita masuk ke pertanyaan, misalnya, mari kita ukur kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, ini contoh orang yang mencintai akhirat. Ya, berbeda dengan orang yang mencintai dunia. Oh, Abu Bakar orang kaya. Ya, jadi Abu Bakar itu menarik. Ya, punya bapak namanya Utsman. Julukannya Abu Quhafa. Rasulullah, ya, Rasul nggak punya bapak karena bapaknya meninggal. Tapi bapak dalam pengertian Rasul sejak kecil, diramut, dan seterusnya adalah Abu Thalib. Pamannya itu seperti bapak bagi Rasulullah SAW. Oke. Suatu hari, Rasulullah SAW keluar dari masjid. Kemudian dia keluar dikelilingi oleh para sahabat.
Rasulullah SAW kemudian melihat Abu Bakar As-Siddiq itu membawa ayahnya Abu Quhafah yang sudah sepuh. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Mengapa engkau mengapa engkau membawa ya bapak orang yang sepuh itu kemari? Saya saja yang ke sana, kata Rasulullah SAW. Saya saya sebenarnya sudah saya lebih baik ke tempatmu, jangan ayahmu yang bawa sana. Biar saya saja yang ke sana, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya saya pernah mencatat itu. Coba kalau ada. Sudahlah, menuan ternyata. Oke, balik lagi ke ayat yang tadi ya. Apa katanya siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq membawa Abu Quhafah, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, biarkanlah aku yang mendatangi rumahmu dan kamu jangan bawa orang sepuh ini ke sini, kasihan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sungguh dia lebih berhak mendatangimu daripada kamu mendatangi dia. Setelah itu dikabarkan pada Rasulullah bahwa ayahnya Abu Quhafah ingin masuk Islam. Rasul meletakkan tangannya ke dadanya Abu Quhafah. Dan apa kata Rasulullah? Aslim taslam, kata dia, masuk Islamlah, kamu akan selamat. Dan masuk Islam Abu Quhafah. Setelah selesai, Abu Bakar menangis. Rasul bertanya, Mayubdika ya Abu Bakrin, kenapa kau menangis? Kata dia, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadih, kata dia, demi zat yang nyawaku berada dalam genggaman. Ya Allah SWT. Kata dia, layatu Abi Thalib, sesungguhnya tangan Abu Thalib itu yang kamu pegang. Itu kata Abu Bakar, la aqarra ini, itu lebih membuat aku senang, lebih membuat aku bahagia daripada tangan yang dipegang adalah tangan Bapak Abu Quhafah. Apa maksudnya? Mari kita ukur nanti ya. Jiwa Abu Bakar dengan jiwa kita. Jadi Rasulullah itu kepingin sekali Abu Thalib masuk Islam. Bagaimana kita ketahui bersama ya. Tetapi Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Sampai di titik darah, sampai di saat meregang nyawa, Abu Thalib tidak mau. Dan itu tentu saja sedih buat Rasulullah. Nah sekarang Abu Bakar sebenarnya punya hal yang sama. Dia ayahnya ya, Abu Thalib itu seperti ayah, tidak masuk Islam. Dulu masih sama, Abu Quhafah juga tidak masuk Islam. Ya masih sama lah dengan Abu Bakar. Tapi sekarang Abu Quhafah masuk Islam. Dan itu tentu membuat Abu Bakar senang. Tapi bukankah Rasul mungkin akan berpikir, iya ya apa ya dengan ayah saya, dengan Abu Thalib. Ya. Dan itu membuat Rasulullah sedih. Nah, Abu Bakar itu lihat, Abu Bakar itu lebih mementingkan perasaannya Rasulullah, senang hatinya Rasulullah dibanding senang hatinya dirinya sendiri. Punya bapak masuk Islam tentu bahagia. Tentu bagi ini sekali lagi ya bukan berarti begini, bukan berarti Abu Bakar itu nggak senang bapaknya masuk Islam. Enggak, siapa yang nggak senang? Semua orang pasti senang, gila kalau nggak senang ya. Tetapi yang dipikirkan Abu Bakar itu yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Ini sekarang momentum di mana aku senang karena bapakku masuk Islam. Tapi di kali yang sama Rasulullah tentu akan membandingkan karena orang yang paling dicintainya, yang seperti bapak yaitu Abu Thalib mati dalam keadaan tidak Islam. Dan bagaimana sedihnya Rasulullah ketika aku bahagia, sementara Rasulullah sedih. Makanya Abu Bakar menyatakan, ya demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya tangannya Abu Thalib yang nanti bersahadat, itu sebenarnya lebih aku senangi, lebih membuatku bahagia daripada tangannya bapakku. Coba bayangkan, sehalus itu cintanya Abu Bakar, setulus itu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Ya, kita tidak akan kepikirin saya begitu. Ya kita mikir diri kita sendiri, kalau bahagia lupa kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan nih, orang yang kayak itu tidak mungkin kalau dia tidak mencintai akhirat, kalau dia tidak mencintai Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta harta tidak mungkin bisa berpikir demikian. Nah,
Karena itu monggo dipikirkan di surat Al-Qalam ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu penting. Lihat, renungkan ya, dari 10 orang yang ahli surga, rata-rata semuanya orang kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abdullah bin Mas'ud kaya. Semua orang-orang kaya. Kalau kita pikirkan, sekali lagi Islam tidak anti dengan kekayaan. Cuman Islam mengantarkan kepada kita dunia ini remeh-temeh. Jangan sampai dunia yang menjadi tujuan kita hidup. Dunia yang membentuk kepribadian kita. Dunia yang kemudian memberikan mimpi-mimpi kepada kita. Enggak, kita ini orang Islam. Ya, yang membentuk pribadi kita adalah Al-Qur'anul Karim. Yang membentuk diri kita adalah Al-Qur'anul Karim. Cita-cita kita bukan di dunia ini. Harapan terbesar kita bukan di dunia ini. Tidak boleh dunia ini mengambil diri kita, kemudian kita hanya menjadi tawanan dari materialisme. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yang kemudian anak-anak kita hanya tumbuh menjadi mesin uang. Taunya mimpinya adalah kalau dia nanti usaha, punya rumah, punya mobil, punya segala macam, dan itu dikatakan sukses. Enggak, kita tidak ingin kayak begitu. Karena terlalu banyak contohnya. Korun kaya raya, tidak sukses. Fir'aun kaya raya, tidak sukses di mata Allah SWT. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ingin, kalaupun anak kita nanti kaya dalam pengertian dunia, ya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketika melihat kerajaannya yang megah, hartanya yang banyak, apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman? Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah fadlnya Allah SWT. Itu namanya tasbih. Bukan seperti tukang kebun ini yang menyatakan wala yastasnun. Ya, lihat seperti Sulaiman alaihissalam yang menyatakan sebagaimana tadi ya, menyatakan hada min fadli Rabbi. Sekali lagi bahwa bahasan kita berkenaan dengan fitnah zaman akhir, yaitu fitnah harta, yang sebenarnya bukan hanya zaman akhir, ini fitnah mulai anak cucu Adam ya. Sejak pertama dunia yang menggoda kita ini seringkali menjadi tipuan alat yang digunakan oleh setan untuk menipu kita semuanya. Banyak orang yang gagal karena urusan menempatkan harta kekayaan, menempatkan dunia ini. Belajar dari surah Al-Kahfi dan belajar dari surah Al-Qalam, kita diingatkan oleh Allah dari Al-Kahfi penyakit yang akan membawa karena kepemilikan harta adalah kesombongan. Karena itu mari kita cek kalau kita ini dimudahkan oleh Allah untuk mencari rezeki, jadi orang kaya, perhatikan, adakah kesombongan dari diri kita? Alat ukurnya adalah tadi itu. Kalau harta kita makin banyak, anak buah kita makin banyak, apakah saya kemudian mengukur orang lain menjadi lebih rendah, saya menjadi lebih hormat? Hanya karena dua alasan itu. Kalau hanya dua alasan itu, berarti ada bibit kecintaan kita kepada dunia, dan ada bibit penyakit dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, dari Al-Qalam kita belajar, penyakit kedua dari harta adalah kikir. Dan kikir itu menyebabkan tadi itu semuanya. Kita tidak mengakui adanya Allah SWT di dalam rezeki itu. Kita tidak bertasbih, mendeklar kesempurnaan Allah, karunia Allah atas kita. Dan akibatnya, karena pelitnya kita, dan karena kecintaan terhadap harta, dan tidak mau mengeluarkan harta itu. Terakhir, materialisme ini, ya kecintaan kepada harta ini sudah menjadi budaya, mulai di Amerika sana sampai di Indonesia. Masuk ke ruang-ruang pikiran kita, ke rumah kita, sehingga cara kita berpikir sudah ke sana. Melalui Al-Kahfi dan Al-Qalam, kita bergerak untuk merubah itu. Kita ini makhluk ciptaan Allah SWT. Kita bukan hanya butuh duit, tapi kita butuh ruhani, kita punya otak, punya ruhani, punya hati yang kita sadar. Kita ini tujuan hidup dunia adalah ibadah dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ingkang saged kula sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian ingkang saged kula sampaikan. Hadallahu ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.